Jadi kalau ngomongin kompetensi itu tuh seperti di dalam sebuah domain. Domain itu apa? Domain itu adalah sebuah tempat seorang karyawan mengerjakan pekerjaannya yang membutuhkan kompetensi tersebut. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu bekerja di area domainnya itu adalah di area finance, tentu akan membutuhkan domain finance itu ya. Apa aja tuh kompetensi apa aja di domain tersebut. Ketika saya misalnya sebagai trainer di kompetensi domain saya, setidaknya ada dua nih minimal, minimal gitu ya. Yang pertama adalah membuat modul ataupun membuat silabus kurikulum gitu ya untuk membuat sebuah pelatihan baik itu webinar maupun online dan segala macam gitu ya. Yang kedua adalah kemampuan dalam mendelivery materi gitu kan. Nah, dua konteks itu dibutuhkan tuh di dalam domain saya gitu. Makanya di dalam konteks definisi Cambridge, kompetensi di sini adalah dibagi menjadi sebuah domain yang disesuaikan dengan konteksnya apa. Misalkan tadi contoh saya adalah sebagai trainer gitu ya. Sebagai trainer tentu saya membutuhkan yang namanya dua kompetensi. Dua kompetensi itu apa? Tadi yang membuat modul misalkan. Ketika saya membuat modul, tentu saya akan membutuhkan yang namanya knowledge, pengetahuan-pengetahuan, misalnya topik pelatihannya kayak gimana, metodologi pengajarannya kayak gimana, membuat modulnya gitu ya. Terus juga punya skillnya, misalkan membuat PowerPoint-nya gitu. Dan juga ada yang namanya psikososial, sebuah value yang aku bawa, misalnya terus juga prinsip-prinsip yang aku bawa untuk membuat sebuah modul pelatihan. Nah itu adalah dan ketika saya di konteks A, ketika saya punya knowledge, punya skill dan punya psikososial yang cukup, itu dikali. Ya, dikali bukan ditambah, tapi dikali. Ketika dikali, artinya semuanya itu menjadi penting. Ketika salah satunya nol, maka hasilnya juga nol gitu ya. Makanya kompetensi itu pengalian antara knowledge, skill, dan juga psychological factor. Saya kompeten tuh di konteks A. Begitupun di konteks B. Untuk mendeliverikan, saya butuh yang namanya knowledge untuk membawakan materi. Saya butuh skill juga untuk membawakan materi gitu ya. Dan juga punya psikososial dalam membawakan materi. Dan akhirnya saya juga kompeten di konteks B. Terus gimana kalau misalkan di konteks C, D, E, F, dan segala macam dalam domain yang sama. Di dalam domain sebagai trainer gitu ya. Ya bisa jadi saya di konteks yang lain tidak kompeten gitu. Bisa jadi tidak kompeten. Misalkan contoh saya merasa bahwa saya masih belum kompeten di marketing digital atau digital marketing. Di domain saya butuh tuh keterampilan itu karena untuk memasarkan materi-materi atau pelatihan-pelatihan yang saya bawakan gitu kan. Nah, itu penting tuh. Tapi saya merasa masih belum kompeten di situ. Atau misalkan contoh gini di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Ada banyak kompetensi kan? Ada banyak kompetensi. Pertanyaannya adalah apakah kompetensi-kompetensi itu sudah relate belum dengan konteks di masing-masing domain kompetensi karyawan tersebut. Nah, kalau misalkan belum bisa kejawab, perlu dicari dulu tuh apa hubungannya misalkan kompetensi misalkan safety awareness katakanlah situ ya. Kompetensi safety awareness untuk di area office misalnya itu konteksnya dalam hal apa? Nah, si karyawan pun butuh diberikan pemahaman itu dalam konteks ini loh, dalam konteks apa gitu. Jadi setiap setiap karyawan tuh tahu setiap konteks yang harus dikembangkan gitu ya. Nah, itu udah kompetensi ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ini sebenarnya yang tadi aku jelaskan, membuat modul pelatihan, mendelivery materi gitu ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di modul yang nanti bisa di-download aja. Modul ini bisa langsung di-download aja.